Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sekarang bertemu dengan Ketua Panitia Bapak Udin dan Ketua RW 2 dan sekaligus Ketua PKK RW 2. Kali ini kita akan melakukan tanya jawab ya, dan sedikit talkshow tentang perlombaan yang akan kita hadapi di wilayah kita, yaitu perlombaan Kampung Bersinar. Untuk nanti lebih jelasnya seperti apa yang diimpikan oleh panitia maupun Pak RW seperti apa, nanti kita akan lakukan tanya jawab. Untuk pertama ke Pak RW, bagaimana Pak sebenarnya cerita atau kronologis sedikit dari perlombaan ini? Ya, terima kasih. Ini menghadapi apa yang ditugaskan oleh Kelurahan Tegal Papantula. Sebetulnya kegiatan lomba Kampung Bersinar ini sedianya akan dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu, karena kondisi ada COVID sehingga tertunda sampai pada bulan Oktober. Ceritanya, informasi yang kami dapat sebetulnya dulunya tidak, rencana semua kegiatan itu akan ditiadakan, namun nggak tahu informasi terbaru, tahu kami dapat undangan yang kami terima pada bulan ini, sehingga dengan kesederhanaan kami di wilayah RW 2, kami tetap akan partisipasi meskipun kami tidak bisa maksimal. Kami akan tetap melaksanakan apa yang menjadi perintah daripada Pak Lurah, sehingga mohon maaf nanti apabila kami hanya menyajikan kesederhanaan karena kemampuan dengan kondisi COVID seperti ini kita tidak bisa maksimal, namun kita tetap memacu kepada warga khususnya RW 2. Bagaimana kita membangkitkan rasa kepedulian lingkungan di wilayah RW 2 ya, dengan didasari kita diikutkan lomba ini nanti, ya, mudah-mudahan semua warga khususnya di RW 2 bisa berpartisipasi. Tujuannya apa? Ini adalah dari kita untuk kita. Jadi kami tidak semata-mata untuk menarik, memperoleh kemenangan atau juara atau dalam lomba ini, namun ini nanti bentuk kepedulian warga RW 2 Kelurahan Tunjung Sekar dalam rangka bagaimana lingkungan kita itu agar bersih, menarik, indah, dan berguna. Dan arti berguna nanti bisa disampaikan oleh Pak Panitia, karena Bapak Panitia sudah punya konsep supaya ini nanti kedepannya tidak dilaksanakan pada saat lomba ini saja, tetapi secara kontinu ke depan kita tetap peduli kepada lingkungan wilayah dari itu saja. Ya, mungkin lomba ini adalah sebuah stimulus untuk kita pengurus serta warga semuanya, mulai saat ini mungkin seperti itu sebagai titik lontarnya RW 2 sehingga menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu dari segi keindahannya yang tadi disampaikan, dari segi warganya mungkin seperti itu. Bagaimana dari Pak Udin selaku Ketua Panitia lomba kali ini yang bertanggung jawab di RW 2? Terima kasih Mas Angga. Berawal dari surat yang diterima oleh RW, dimusyawarahkan di dalam forum tanggal 30 Agustus ya, dan akhirnya saya diberikan amanah untuk menjadi ketua panitia dalam rangka menghadapi lomba Kampung Bersinar untuk tingkat Kota Malang.
sebetulnya saya belum punya satu pola, belum punya satu pemikiran yang mendalam terkait dengan kampung bersinar itu seperti apa ya. Tetapi lagi-lagi karena kita punya empati kepada lingkungan, bahwasanya bagaimana RW 2 ini sekarang ketika masa pandemik, ya, ketika anak-anak banyak di rumah, ketika ibu dan bapak itu volume kerjanya tidak begitu tinggi, maka kita mencoba untuk berbuat sesuatu menjadikan lingkungan kita sebagaimana slogan yang sudah saya canangkan, yakni lingkunganku bersih, asri, dan berdaya guna. Ini setidaknya bisa menjadikan hijau, dan sekaligus dalam suasana yang pandemik serba tidak menentu ini, setidaknya kalau hijau itu akhirnya nanti akan berdampak psikologis juga kepada hubungan kita di masyarakat. Ketegangan di masyarakat karena panas itu tensinya begitu luar biasa. Barangkali kalau terus menjadi hijau, menjadi bersih, nanti menjadi ada nilai tambah kepada masyarakat, maka mereka akan beraktivitas di lingkungannya masing-masing. Nah, ini sesuatu yang barangkali kita harus memberdayakan. Bagaimana di luaran sana tidak ada aktivitas, tapi kita mencoba sekarang di internal ini. Nah, kaitannya dengan lomba kampung bersinar, alhamdulillah tanggal 4 kita rapat di internal panitia, mencoba untuk dimusyawarahkan, menuangkan pokok-pokok pikiran yang nantinya diimplementasikan kepada masing-masing RT sebagaimana hasil musyawarah kita. Dan sekaligus alhamdulillah tadi Pak Sidik Purnomo selaku Ketua RW 02 menyepakati juga apa yang sudah kita canangkan untuk memberikan stimulus kepada masing-masing RT sebagai cambuk, sebagai penyemangat. Satu RT alhamdulillah disepakati tadi menerima 350.000. Nah, dari indikator lomba kampung bersinar sudah barang tentu banyak poin aspek yang mesti harus dibenahi, ditingkatkan, ya, diadakan. Nah, ini sudah barang tentu nilai segitu tidak ada artinya. Tetapi lagi-lagi kekuatan masyarakat lah nanti yang kita harapkan bisa barangkali melebihi daripada jangkauan anggaran yang tidak kita bayangin sebelumnya. Nah, ini maka dari itu ketika kita ada event seperti ini, itu setidaknya ya juga harus ada stimulus yang kita berikan kepada masyarakat. Kebutuhannya nanti untuk apa, itu kita serahkan kepada masing-masing ketua RT bekerja sama dengan Dasawisma di masing-masing RT, ya, itu merancang, merumuskan apa-apa yang diperlukan. Harapan kami itu nanti dengan adanya stimulus itu akan tumbuh kepedulian, akan tumbuh kreativitas, kita juga akan menumbuhkan inovasi, memberikan kesempatan kepada masing-masing RT untuk memberikan karya yang terbaik, ya, di masing-masing RT yang sudah barang tentu harapan kita satu dengan yang lain tidak akan sama, ya. Sebagai contoh, satu RT yang di lingkungannya situ lengket dengan kaya akan dengan bahan baku mebel, barangkali itu bisa diciptakan untuk sebagai sarana memperindah lingkungan. Yang satu sisi barangkali punya tanah kosong, itu di masa sekarang kita coba menggerakkan masyarakat, bisanya itu ditanami mungkin tanaman toga, bisa dihias mungkin dikasih bunga, termasuk juga mungkin ada space untuk bermain untuk anak-anak, karena sekarang anak-anak hampir dipastikan tiap hari itu ada di rumah, ya, ada di rumah. Sehingga kalau itu semua mungkin bisa terjadi, dan apalagi kita lihat di kampung-kampung bersinar yang sudah juara, ya, apalagi kita ngelihat di web di beberapa kelurahan itu, kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, makanya dari sana kita perlu mengorganize daripada kegiatan ini, dan sekaligus sebuah pembelajaran kepada masyarakat bahwasanya kalau kita mau mengerjakan dalam lingkup satu RW itu harus dimusyawarahkan dulu. Nah, ini barangkali inilah hal yang perlu kita memberikan apresiasi kepada ketua RW, ya, untuk membentuk panitia supaya gerakannya itu tidak gerakan yang sporadis,
tidak gerakan yang parsial gitu, tetapi ini adalah gerakan yang menyeluruh untuk satu lingkup RW 02. Sehingga dalam tatanannya sesuatunya itu tidak berjalan hanya sesuai dengan pemikiran seseorang, karena ini adalah melibatkan masyarakat sebagai pendukungnya itu. Mudah-mudahan kalau kelurahan-kelurahan lain bisa, Tanjung Sekar bisa. Itu harapan kita seperti itu, khususnya RW 02. RW 02 insya Allah juga akan bisa memenuhi daripada kampung yang tadinya kampung hanya lengket dengan suasana bising, dengan debu, sekarang menjadi suasana kampung yang asri, yang bersih, bersama-sama masyarakatnya mengerjakan pembersihan, katakan saluran-saluran drainase yang tersumbat ketika ini masih belum musim kemarau seperti ini. Ditambah lagi juga dengan yang tidak kalah menarik itu memanfaatkan ya limbah-limbah daripada mebel-mebel yang selama ini barangkali hanya dipakai untuk dibeli sama pelaku-pelaku usaha untuk kayu bakar. Nah, ini barangkali akan menjadi menarik. Ternyata limbah-limbah itu sungguh kalau dikelola dengan baik itu akan membawa suatu bentuk keindahan di lingkungan kita. Nah, saya punya target di dalam event ini. Benar yang dikatakan Pak Sidik tadi, bahwasanya ini adalah momen yang baik ya. Tahun kedua nanti akan kita tingkatkan lagi, tahun ketiga kita tingkatkan lagi, dan sekaligus lingkungan kita terutama sasarannya sekarang adalah di jalan-jalan poros dulu, jalan poros. Ketika nanti kekuatan masyarakat itu ternyata berlebih, baru nanti akan menjamah kepada seluruh area di dalam satu lingkungan RT itu ya. Dengan otomatis dengan menggerakkan ibu-ibunya yang tergabung di dalam PKK, Dasa Wisma, di Karang Taruna, di mereka-mereka kaum milenial ya, yang lengket dengan teknologi, itu bisa dipublish, minta tolonglah nanti ini dipublikasikan, sehingga kita nanti apa yang kita lakukan barangkali nggak nyangka ditiru juga. Nah ini kan kita bisa berbagi pemikiran kepada yang belum melakukan. Itu harapan saya optimis masyarakat Tanjung Sekar khususnya RW 2 mempunyai partisipasi yang tinggi terkait dengan kegiatan ini. Semata-mata bukan untuk lomba, tetapi semata ini adalah menjadikan lingkungan kita menjadi seperti slogan yang sudah saya canangkan adalah bersih, asri, dan berdaya guna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekelumit. Terima kasih. Iya. Jadi kegiatan ini punya slogan ya, saya ulangi. Jadi slogannya adalah lingkunganku bersih, asri, dan berdaya guna. Iya. Kalau bersih dan asri itu warga mungkin mudah untuk mengartikan ya. Kalau berdaya guna itu seperti apa, Pak? Iya. Berdaya guna itu seperti begini. Jadi kalau dia sudah bersih-bersih itu artinya bersih-bersih yang sudah ada ya. Terkait dengan fasum, katakan drainase ya. Mana-mana rumput barangkali itu sekarang dibersihin ya. Asri itu karena tanaman-tanaman yang kita hadirkan itu akhirnya menjadi hijau, menjadi segar ya. Artinya di sana ada aura lingkungan yang sekarang sudah berubah. Nah, berdaya guna itu ingat, tanaman-tanaman yang kita harapkan hadir di dalam masyarakat itu tidak semata tanaman hias. Ya, mungkin tanaman-tanaman yang bisa dikembangkan dalam media aquaponik, hidroponik ya. Termasuk di sana mungkin ada space untuk nursery ya. Nah, ketika itu bisa dikonsumsi, katakan tidak tutup kemungkinan tanah-tanah yang kosong tadi di samping nursery dipakai untuk toga. Nah, itu akhirnya berdaya guna. Berdaya guna bisa dijual, berarti bisa menambah pendapatan daripada warga. Itu salah satu daripada poin berdaya guna, gitu, menambah pendapatan warga, gitu. Iya.
Jadi tadi juga disampaikan dari Pak Udin tentang kegiatan ini tidak hanya untuk lomba ini saja. Iya. Jadi sesungguhnya ketika kita memperbaiki lingkungan kita, memperindah lingkungan kita, tentu saja itu akan juga secara tidak langsung akan memperbaiki psikologi warga itu sendiri, nih Pak. Iya. Ketika psikologi warga itu sendiri baik dan bahagia, itu sebenarnya itu yang merupakan vaksin yang paling ampuh. Jadi ketika orang itu bahagia, orang itu berpikir positif, itu imun itu akan tumbuh gitu Pak. Betul. Itu yang jadi kegiatan ini bukan tidak ada manfaatnya kalau seluruh warga, seluruh perangkat RT dan seluruhnya itu dari PKK serta seluruh unsur apapun yang ada di dalamnya itu untuk memperindah lingkungan itu bukan sia-sia Pak. Ya, betul. Bukan sia-sia, itu malah sebenarnya investasi jangka panjang kita untuk kesehatan seperti itu. Ya. Saya tambahkan Mas Angga ya. Oke. Jadi berdaya guna itu tidak semata mesti ini harus wujudnya itu uang ya. Berdaya guna itu sebagai contoh yang tadinya ada lahan kosong ya. Sekarang di situ dipakai katakan ada gambar, ada lukisan. Itu sebagai bagian daripada edukasi kepada anak-anak yang sekarang lagi banyak di rumah. Itu juga salah satu nilai yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam poin berdaya guna. Nah gitu. Jadi ruangan-ruangan space yang kosong itu sekarang bisa anak-anak bisa ngumpul di situ, sudah tidak lagi mesti tiap hari HP-an terus. Nah itu ditanggalkan itu sekarang itu ya. Sekarang dia bisa bercengkrama, bisa main, bisa gedong-gedongan. Itu yang kadang-kadang selama ini hilang di anak-anak itu. Nah itu. Ya tentu saja itu juga kurang sehat kalau misalkan anak-anak juga kurang keluar, kurang cahaya matahari dan sebagainya. Nah itu betul. Ya. Sekarang ke Ketua PKK selaku yang mewakili ibu-ibu nggih. Jadi warga kita itu 50-50. Separuhnya adalah bapak-bapak, separuhnya adalah ibu-ibu. Jadi harus adil. Ini bagaimana Bu? Mungkin ada pesan kepada unsur ibu-ibu, the power of emak-emak gitu Bu. Itu yang paling sebenarnya paling berpengaruh di dalam warga. Itu pesannya bagaimana Bu untuk kegiatan kali ini? Oke, terima kasih. Kami dari PKK, alhamdulillah di PKK RW 2 ini ada 57 garis dari 15 RT. Ini kebetulan di RW 2 ini garisnya sudah jalan semua, dan nantinya mungkin untuk membantu dalam pelaksanaan lomba ini, terutama mungkin dari ibu-ibu ya Mas ya. Jadi yang kita nanti drillkan, karena kegiatan ini kalau untuk masalah bersih-bersih mungkin bapak-bapak, kalau tanam-tanam itu mungkin tangannya ibu-ibu yang lebih luas gitu ya. Jadi nanti insya Allah nanti saya akan kondisikan ke kelompok masing-masing Dasawisma, terutama ibu-ibu PKK nanti untuk sedianya di tiap-tiap masing-masing Dasawisma, kelompok Dasawisma untuk bisa-bisanya ikut berperan aktif dalam kegiatan ini, karena menurut saya ibu-ibu sebagai motornya, kalau saya rasa di lingkungan kebersihan itu yang menunjang sekali. Kayak kemarin yang ada di lingkungan RT 6 sudah saya lihat, di situ adalah kekompakan dari ibu-ibu, bisa dilihat nantinya bisa ditularkan ke ibu-ibu Dasawisma, kelompok Dasawisma yang di RT lain. Jadi harapan saya nanti sebisanya semua ibu-ibu di tiap-tiap masing-masing kelompok PKK RT, ibu-ibunya bisa berperan dalam kegiatan ini. Gitu. Ya, tentu saja untuk ibu-ibu itu peran yang paling signifikan itu adalah ngoprak-ngoprak suaminya. Biasanya gitu. Itu seperti itu. Jadi
Jadi ibu Kerjasama, Mas. kerjasama. Jadi kalau dua unsur ini, yang satu adalah keluasan, yang kedua adalah tenaganya untuk bisa menghasilkan hasil yang optimal dengan energi saja tanpa ada keluasan dan tidak ada seperti tidak ada nyawanya gitu ya. Kalau yang dihasilkan oleh hanya laki-laki mungkin seperti itu. Mungkin pesan lagi dari Pak RW dari untuk warganya maupun perangkat RT di bawah Pak RW. Oh iya, terima kasih. Sebenarnya kegiatan ini bermula juga karena kami mengadakan lomba bersih lingkungan di tahun lalu 2019 yang pada saat itu dimenangkan oleh RT 6 dan ditindaklanjuti oleh warga RT 6 di masing-masing Desa Wisma. Kemarin sudah mengadakan lomba lingkungan di masing-masing Desa Wisma tingkat RT. Nah, alhamdulillah ini ada tindak lanjut ya, mudah-mudahan dari step by step ini misalnya nanti kita terus berjalan ke depan. Harapan kami apa yang tadi saya sampaikan ini adalah dari warga untuk warga. Nanti yang menikmati juga insya Allah warga semua. Dan kalau boleh saya mengusulkan satu saja Mas, insentif saya yang triwulan 1, 2, 3 nanti saya kasihkan apabila ada peserta yang baik 1, 2, dan 3. Itu luar biasa ya. Jadi perlu digarisbawahi. Insentif ya. Jadi untuk apa Pak? Untuk warga, Untuk pemenang yang terbaik dari 1, 2, 3 nanti saya kasih insentif saya. Iya apresiasi aja. Semua sama nanti. Insentif saya kan 500 per bulan Mas. Alhamdulillah banyak kan. Harapan kami nanti tahun depan minimal ya UMR gitu. Pak Wali Kota tolong dicatat ya. Ya itu nanti untuk stimulus warga RT yang mungkin dinilai oleh Pak RW, Pak Sidik sama tim oleh tim itu nanti dinilai yang terbaik, itu nanti akan diberikan reward khusus dari Pak RW gitu ya. Insentif selama 3 bulan saya kasihkan ya. Siap-siap Pak RT ya. Yang terbaik semua. Selamat. Tambahan mungkin dari Pak Udin? Iya, karena ini adalah gerakan dari oleh dan untuk masyarakat ya. Harapan saya terutama untuk lingkunganku itu sekarang harapan saya tidak hanya menjadi urusan bapak-bapak yang tadinya hanya ngurusi infrastruktur ya. Sekarang bapak-bapak, anak-anak itu suka dengan lingkungannya. Bapak-bapak sekarang suka dengan kembang. Nah, anak-anak suka juga dengan mungkin bermain-main yang mungkin dikelompokkan dalam satu spot gitu. Tidak kemana-mana, tidak main kemana-mana, tetapi main di lingkungannya sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan ASRI itu setidaknya sekarang ketegangan-ketegangan ya, karena panasnya udara. Lah, ketika kita panas itu kita alihkan sekarang lihat hijau-hijau di dalam lingkungan kita. Lah, ini menambah rasa silaturahim, persaudaraan yang itu ada nilai positifnya di situ. Dan yang ketiga yang tidak kalah menariknya, bagaimana kita itu menggali potensi masyarakat, memberikan ruang kepada masyarakat, dan sekaligus memberdayakan masyarakat. Yang ketiga adalah menumbuh kembangkan partisipasi dari masyarakat. Karena sesungguhnya kita itu berangkat tidak punya modal, tidak punya apa. Kita semua itu sama ya. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan masyarakat, gagasan ini dimusyawarahkan, diflorkan secara transparan. Saya kok yakin partisipasi itu nanti datangnya dari masyarakat akan luar biasa. Nampak pada malam hari tanggal 4 itu ya, ketika kita rapat ya, salah satu daripada anggota panitia langsung, Pak, aku punya kayu, aku punya rangka vertical garden, aku punya hidroponik, itu langsung diberikan. Nah, itu harapan saya juga nanti seperti itu akan tumbuh di dalam masyarakat gitu.
Ya, Itu tambahan dari saya. Makanya yang saya hadirkan pertama adalah semangat. ya. Semangat untuk merubah mindset daripada masyarakat kita, cinta dengan lingkungan, ya. Cinta dengan keindahan, cinta dengan kebersihan, dan sudah barang tentu nanti mempunyai nilai tambah di dalam lingkungan kita. Makasih. Ya mungkin karena sebenarnya lingkungan itu sebenarnya bukan hanya tempat dari berkumpulnya rumah-rumah, Pak. Iya. Jadi lingkungan itu di mana anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita itu tumbuh. Di mana anak-anak kita belajar. Di mana anak-anak kita itu bisa berkembang. Di mana keluarga kita itu berpikir dan berpola pikir menjadi baik atau buruk. Itu adalah lingkungan. Benar. Lingkungan itu kalau dibandingkan dengan genetik itu yang berpengaruh adalah 80% ya lebih. Iya. Itu berpengaruh terhadap psikologi anak, kesehatan anak, Betul. dan seluruhnya itu akan banyak berpengaruh. Kalau kita bisa memperbaiki lingkungan, berarti sama halnya dengan kita memperbaiki anak-anak kita, mungkin seperti itu. Memperbaiki lingkungan sama halnya dengan kita memperbaiki keluarga kita sendiri, seperti itu. Ya mungkin saya kira sudah cukup pertemuan kali ini. Semangatnya tadi luar biasa. Semoga warga kita di kemudian hari akan jauh lebih baik dan lebih baik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.